belajar bareng soal tentang grooming gitu ya, modus baru kekerasan seksual gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai sesi diskusi, boleh teman-teman untuk perkenalan dulu di kolom chat, sebutkan nama dan juga asal dari mana gitu. Biar kita semakin akrab, biar kita semakin kenal gitu ya. Nah, sebelumnya kalau yang belum tahu aku, perkenalkan namaku Anggita, volunteer Unala yang hari ini bertugas sebagai MC bagian Talk ke-8 ini, teman-teman. Nah, kita masih menunggu teman-teman peserta yang lain gitu, karena yang join baru sepertiganya, nggak ada sepertiga deh, baru seperlimanya yang registrasi ke link Unala. Ini udah ada yang berkenalan di kolom chat. Saya Garin dari Yayasan Yapi. Halo Kak Garin, salam kenal ya. Kemudian ada, halo saya Jenny Malrin dari Kota Bandung. Ya, salam kenal juga ya Kak Jenny. Jenny Malrin gitu. Kemudian ada Kak Pia. Wih, jauh-jauh dari Aceh ya. Salam kenal Kak Pia. Ya, teman-teman yang belum berkenalan boleh sambil menunggu teman-teman yang lain untuk berkenalan di kolom chat. Oke, masih ada yang berkenalan? Nah, teman-teman, wih, banyak banget nih yang berkenalan. Oke. Ada Kak Fani nih dari Bandung. Halo Kak Fani, salam kenal. Kemudian ada Kak Adzania dari Bekasi. Salam kenal juga ya Kak Adzania. Kak Sukma, oh Punten, maksudnya setahu aku Kak saya Punten gitu, maaf. Ternyata Punten Sukma dari Jakarta. Oh ya, oke. Kak Sukma ini udah sering ikut kegiatan Unala ya. Sip-sip Kak, semoga jangan kapok ya. Kemudian ada Kak Nadia dari Pontianak gitu. Salam kenal Kak Nadia. Kemudian ada Kak Dinar dari Jakarta. Ya, ya masih sepertiga dari peserta yang registrasi, kita masih menunggu. Sambil menunggu, boleh teman-teman untuk mengisikan link daftar hadir kali ya. Saya kirimkan ke kolom chat untuk teman-teman bisa isikan link daftar hadirnya. Nah, saya infokan juga ke teman-teman bahwa nanti akan ada e-sertifikat untuk teman-teman para peserta. Syaratnya untuk mendapatkan e-sertifikat adalah teman-teman mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, kemudian mengisikan link daftar hadir dan juga link evaluasi. Nah, untuk link daftar hadirnya sudah saya kirimkan di kolom chat. Adalah, aku udah terti adalah ada linknya nih. Ya, boleh di mute dulu, gitu. Iya. Oh, ada yang berkenalan lagi ya, Chandra Esa dari Bapas kelas 1 Palembang. Ya, salam kenal. Kemudian Oke, saya infokan juga teman-teman nanti akan ada 5 merchandise yang menarik untuk teman-teman yang aktif dalam berdiskusi, bisa untuk sampaikan opini ataupun memberikan pertanyaan kepada narasumber gitu teman-teman. Nah, sebelum kita memulai ke sesi diskusi gitu ya, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, aku pengen bacakan untuk susunan acara pada kegiatan
siang sore hari ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah pembukaan juga perkenalan oleh host, kemudian penyampaian tata tertib diskusi dan perkenalan narasumber oleh moderator Kak Firman. Kemudian paparan oleh narasumber selama 50 menit dari 3 narasumber, dilanjut dengan tanya jawab dengan peserta, kemudian kesimpulan oleh moderator 5 menit, dan penutup 10 menit. Oke, teman-teman, saya infokan ya ke teman-teman ada pertanyaan ataupun opini bisa disampaikan di kolom chat, teman-teman. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, sesi saya serahkan pada moderator, Kak Firman Putri. Oke, terima kasih untuk Mbak Anggita ya, sudah memberikan waktunya untuk saya saat ini kembali untuk menghandle rangkaian acara kesempatan Unalatok edisi berikutnya. Dari kemarin juga sudah ada banyak beberapa rangkaian Unalatok. Sebelumnya selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terhubung kembali secara daring dalam kesempatan kali ini. Unalatok akan membahas dengan tema seperti biasa kita angkat, seperti tugas utama dari Unalatok tersendiri, yaitu adalah mengenai kesehatan reproduksi remaja. Kali ini kita punya tema yang lain daripada yang lain, tentunya yang sudah bergabung juga, lebihnya ada 24 orang standby saat ini. Kita masih tunggu juga yang lain yang ingin bergabung. Tema kita kali ini adalah grooming, modus baru kekerasan seksual terhadap anak dan remaja. Ya, jadi dalam kesempatan kali ini sebelum kita masuk dalam perbincangan atau diskusi Unalatok ini, kita akan perkenalan dulu dengan beberapa narasumber. Namun sebelumnya, Firman akan bacakan tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh peserta yang bergabung dalam Unalatok edisi ini. Silahkan teman-teman boleh perhatikan untuk layar teman-teman sebelum kita lanjutkan. Yang pertama, ya, untuk diperhatikan kepada seluruh peserta Unalatok ini, yaitu yang pertama, pastikan perangkat audio terhubung dengan baik dan juga terdengar jelas. Yang kedua, gunakan headset bila perlu untuk rekan-rekan. Yang ketiga, selama sesi berlangsung harus semua mikrofon dimatikan atau di-mute kecuali yang sedang berbicara agar forum berjalan kondusif. Nanti jika dapat mendapatkan sesi interaktif dengan peserta atau teman-teman yang bergabung, antara pertanyaan dan juga jawaban boleh nanti untuk diaktifkan ketika saatnya. Yang keempat, bagi penanya diharapkan untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Selanjutnya, moderator akan menyampaikan pertanyaan dari penanya yang terkirim di kolom chat. Dilarang untuk menyampaikan komentar mengandung sara, provokatif, berkata kasar, menyebutkan merek dagang, dan menjelekkan pihak-pihak tertentu. Tentunya harap untuk memperhatikan ketentuan pada UU ITE. Dan yang terakhir, teman-teman, peserta diharapkan menjunjung nilai-nilai keberagaman dan menghargai pendapat atau pandangan peserta lainnya. Yap. Itu dia adalah beberapa tata tertib untuk teman-teman dapat ikuti dalam Unalatok edisi kali ini. Karena seperti biasanya, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar nantinya, informasi juga untuk teman-teman nanti yang ingin bertanya, silakan langsung tulis saja di kolom chat yang ada di bawah kanan biasanya, di depan Anda, silahkan boleh ditulis saja untuk pertanyaannya. Langsung boleh ditulis ketika nanti ada sesi tanya jawab, akan saya bantu tanyakan langsung kepada narasumber. Dan di akhir sesi nanti akan ada pengumuman untuk 5 orang yang beruntung untuk mendapatkan merchandise dari Unala. Baik, kita langsung saja sekali lagi akan mulai Unalatok sesi kali ini. Untuk teman-teman yang bergabung dari kota Jogja maupun luar kota, harap dapat mengikuti ini dengan seksama ya teman-teman ya. Kita punya tema sekali lagi yaitu terkait dengan modus baru kekerasan seksual terhadap anak dan remaja. Mungkin barangkali rekan-rekan, teman-teman usia remaja produktif maupun yang juga kita ketahui sekarang banyak sekali terjadi mungkin modus-modus baru terhadap kekerasan seksual
terkhusus pada usia remaja begitu. Kali ini kita akan dapatkan penjelasannya dari kedua narasumber yang begitu luar biasa ya. Kali ini kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Kiki. Selamat siang Mbak Kiki, apa kabar? Sehat? Hai, selamat siang Mas Firman. Sehat banget. Iya, alhamdulillah sehat Semangat. banget. Siap ngisi ya Mbak ya, berbagi pengalamannya kepada kita semua. Siap. Oke. Yang kedua ada narasumber kita yaitu Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi, selamat siang. Hai, selamat siang Kak Firman, apa kabar? Iya, langsung dari Jakarta ya Mbak, sehat ya? Iya, sehat. Oke, jadi kedua narasumber kita kali ini, rekan-rekan sekalian perlu diketahui untuk Mbak Vivi ini adalah merupakan co-director dari Holabek Jakarta, organisasi juga pengamat isu-isu kekerasan seksual, begitu ya Mbak, betul nggak? Ya. Kurang lebih betul ya. Sekitaran itu ya. Oke, terus ada juga tadi Mbak Kiki yang sudah bergabung ini, beliau adalah seorang lawyer dan juga pendamping perempuan korban kekerasan, betul ya Mbak Kiki? Iya benar Mas. Oke, dan nanti untuk narasumber yang ketiga ada Mbak Putri Khatulistiwa, beliau adalah tentunya salah satu perwakilan dari Unala yang sudah sering kita lihat ya, di Unala selalu ada Mbak Putri Khatulistiwa untuk di sesi yang berikutnya. Kita awali ya untuk yang pertama. Hai. Ini ada Mbak Putri, lewat sebentar. Saya join sebentar ya. Iya. Baru ada rapat sepertinya teman-teman. Hai Mbak Kiki. Oke. Hai Mbak Vivi. Oke. Ya mohon maaf ya teman-teman ya, karena Mbak Putri kegiatan rapat mungkin ya. Jadi nanti langsung ikuti di sesi yang terakhir. Kita awali teman-teman semuanya dengan dua narasumber yang begitu luar biasa dan juga sudah berpengalaman di bidang ini terkait dengan tema kita sekali lagi yaitu grooming, modus baru kekerasan seksual terhadap anak dan remaja. Kita awali dari narasumber yang pertama, sekitar 20 menit kita berikan waktunya. Mbak Anastasia Kiki, kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Kak. Aku awali dengan kita mau mengenal apa sih child grooming gitu ya. Kenapa di sini definisinya child? Karena di dalam hukum pidana khususnya yang dinamai anak itu dari 0 sampai 18. Jadi remaja itu masih dikategorikan termasuk anak di sini gitu. Nah, tadi kalau di depan udah disampaikan oleh Kak Firman bahwa grooming ini merupakan modus, ini benar banget. Jadi ini tuh cara gitu ya untuk melakukan untuk kemudian menuju melakukan suatu kejahatan gitu. Jadi grooming ini dilakukan untuk melakukan kekerasan terutama pada pelaku yang pedofilia, terus juga dilakukan untuk kekerasan gender berbasis online juga gitu. Jadi ini modus untuk melakukan kejahatan seksual itu, dan juga ke prostitusi online juga ada juga dengan pendekatan atau modus grooming ini. Oke, kita coba lihat definisinya. Yang pertama bisa di share screen ya Mbak, materinya. Mbak Anggita bisa minta tolong ya. Oke, kita lihat di situ grooming ini dia melibatkan, aku ambil definisi dari the International Center for Missing Exploited Children 2017, itu melibatkan manipulasi psikologis yang biasanya sangat halus. Ini memang sampai kemudian berharapnya korban nggak kerasa sedang didekati. Dilakukan secara intens, effort, biasanya memakan waktu cukup lama, lebih dari sebulan, diperhitungkan, dikendalikan, dan direncanakan sebelumnya dengan tujuan membangun hubungan emosional dengan anak-anak untuk menurunkan penolakan anak. Dia menciptakan trust di situ. Kemudian melalui proses grooming, pelaku berusaha untuk mendapatkan kepatuhan anak ini tadi, karena kalau sudah trust, dia akan tergantung, jadi akan sangat mudah dikendalikan untuk menjaga kerahasiaan tentunya, untuk kepentingan melindungi si pelaku, dan untuk menghindari deteksi dan hukuman. Karena biasanya dimanapun yang namanya kekerasan seksual, karena judulnya kekerasan itu tadi, lalu kemudian asumsinya disertai dengan ancaman, kemudian tindakan-tindakan pemaksaan. Nah, padahal modus ini
ingin kemudian melawan itu. Dia pengen menimbulkan, pengen membentuk satu modus baru supaya terhindar dari yang disebut ancaman kekerasan, terus paksaan itu tadi, yaitu dengan cara lebih effort ya karena dilakukan berbulan-bulan intens dan dengan hati-hati gitu. Jadi ini memang modus ini dimaksudkan untuk menghindari ancaman hukuman itu tadi. Next. Kalau yang lagi ngehit sekarang bisa di next Mbak Anggita. Yang lagi ngehit sekarang itu adalah online ya. Kekerasan gender berbasis online, itu online grooming, kekerasan anak juga termasuk di sini, bisa melalui online dan banyak sekarang jumlahnya. Ini dia mengacu pada penggunaan internet atau teknologi digital lainnya untuk membangun atau membina hubungan dengan anak di bawah usia 18 tahun, remaja di sini termasuk, untuk memfasilitasi baik interaksi seksual non-kontak yang kemudian terjadi di online itu juga. Jadi kekerasan seksualnya hasil grooming ini setelah menimbulkan ketergantungan dan kemudian nanti bisa mengarah ke kekerasan seksual itu bisa dilakukan secara online kekerasannya ini juga atau kontak offline. Karena ada beberapa yang memang kemudian korbannya ini setelah dia percaya atau trust dan kemudian tergantung pada pelaku, itu ada yang memang kemudian diajak ke, terus kemudian ada yang dibelikan tiket, dia harus menuju ke satu tempat tertentu dan kekerasan seksualnya terjadi secara langsung atau offline dengan anak tersebut dengan melibatkan manipulasi secara psikologis dengan maksud membuat anak itu mau mengikuti segala perintah yang diberikan si pelaku. Nah, ini bahayanya grooming ini sampai kemudian karena sudah menimbulkan trust bisa jadi gitu ya si korban ini lebih percaya pada pelaku daripada kepada orang-orang terdekatnya. Ini yang membuat untuk pencegahan kita deteksinya harus sejak awal banget gitu supaya tidak terjadi kemudian kekerasan seksualnya gitu. Next. Oke, kita lihat dasar hukumnya ya. Dasar hukum yang biasa kita gunakan di Indonesia. Dan ini kalau untuk modus grooming ini udah nggak bisa lagi atau mencakup gitu ya, nggak bisa lagi kemudian melindungi jenis kejahatan seksual yang kemudian modusnya pakai grooming. Karena rata-rata semua ini tindakan eksploitasi seksual, kekerasan seksual, semua ada kata-kata ancaman dengan kekerasan dan lain-lain. Padahal grooming ini nggak ada ancaman kekerasannya, nggak juga pakai paksaan karena dia tadi ya effort ya pelan-pelan kemudian membuat si korban ini percaya dan kemudian mau menuruti tindak kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Tapi yang ada ini di Indonesia gitu ya, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Jungto Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE, kemudian Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Ini kalau kemudian sampai pada eksploitasi seksual dan memang kemudian ada transaksi seksual di situ, kemudian Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Kenapa? Ini sebenarnya undang-undang ngehek kata teman-teman aktivis ya, karena memang dulu kita ngelawan undang-undang ini gitu. Soalnya memang perspektifnya jelek banget kalau perspektif perempuannya di sini, perspektif gendernya parah banget di sini. Cuman memang ini bisa kita manfaatkan karena di Undang-Undang ITE itu punya keterbatasan. Di Undang-Undang ITE itu ada masa daluarsanya kalau kita mau mengadukan tindak kejahatan gitu. Jadi ada masa tenggatnya gitu. Nah, supaya kemudian masa tenggatnya ini bisa bisa lebih diperpanjang gitu atau kemudian polisi notis di kasus ini nggak pakai alasan wah ini udah daluarsa tuh udah lewat kayak kita kalau beli barang di supermarket gitu ada masa expirednya, ini kalau udah expired nggak bisa lagi diterima di kepolisian. Nah, biar nggak terjadi kayak gini biasanya kita jungtokan dengan Undang-Undang 4 2008 gitu. Ya walaupun ngehe tapi tetap bisa dipakai lah ya untuk bisa melakukan advokasi gitu. Kita manfaatkan pasal-pasal yang memang bisa mendukung si korban. Kemudian
kita juga menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak tentu saja karena memang korbannya kebanyakan itu di bawah umur 18 tahun yang masuk kategori anak, ya masih remaja gitu. Next. Kita mau lihat modus grooming ini kayak gimana sih berjalannya. Pertama memang melakukan pendekatan. Bisa jadi pelaku grooming ini sudah dikenal oleh si anak karena ada di lingkungan terdekat atau bisa jadi belum sama sekali. Jadi kenalnya lewat online biasanya. Gitu ya. Lalu kemudian mulai dia membangun kepercayaan seperti tadi yang saya bilang, dia bersikap melindungi, kemudian setelah melindungi kemudian menjadi tergantung. Orang kalau udah menimbulkan rasa sayang, percaya gitu, lalu kemudian merasa terlindungi, merasa nyaman, merasa aman, sangat mudah kemudian membuat tergantung, apalagi kalau untuk usia anak gitu ya. Itu. Lalu kemudian baru dia melakukan kekerasan seksual dan atau eksploitasi ekonomi gitu. Kalau kemudian korbannya ini sudah berhasil dibangun kepercayaannya, merasa terlindungi dan dibuat tergantung. Tadi seperti yang saya bilang, ini pakai effort dan kemudian grooming ini sebetulnya modus aja sampai kemudian terjadi kejahatan seksualnya gitu. Next. Kita lihat detail modusnya ya supaya kita semua tahu. Yang pertama di sini pelaku banyak menyasar anak yang memiliki kekurangan dukungan emosional atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua atau lingkungan terdekatnya. Pelaku yang kemudian punya effort lebih, dia bahkan akan mempengaruhi orang tua si anak untuk mendapatkan kepercayaan bahwa anaknya akan aman dengan dia gitu dan mereka tidak akan pergi jauh gitu. Lalu kemudian pelaku seolah-olah menjadi sosok orang tua untuk si anak, pengasuh atau guru. Biasanya positioningnya seperti itu. Yang kedua, dia akan menyasar anak dari orang tua tunggal atau broken home atau orang tua yang tidak mampu, melakukan pengawasan. Iya, jadi bisa jadi orang tuanya bekerja jauh sehingga kemudian anak sering sendiri dan biasa kayak begini kalau di online itu diketahui dari status-statusnya. Ya kan? Jadi makanya jangan sembarangan kalau bikin status di sosmed dari galau lagi sendiri nih di rumah gitu atau lagi galau nih gitu. Kok orang tua aku nggak perhatian ya sama aku gitu. Kok cowokku kayak gini sama aku. Nah, curhat di sosmed itulah yang kemudian digunakan atau dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendekati si korban gitu. Biasanya kayak gitu kalau di online. Kalau di offline itu pelakunya sudah tahu, sudah mengamati si anak ini sejak lama. Biasanya mereka akan cari tempat tinggal yang dekat-dekat dengan pemukiman atau tempat tinggal yang banyak anak-anaknya gitu. Terus pelaku memberikan simpati, sorry typo lagi, ini buatnya malam-malam jadi ngantuk-ngantuk, banyakkan typonya, kepada korban dan keluarga seakan-akan orang yang penuh kasih sayang. Nah, ini sama, mirip dengan yang pertama gitu ya. Jadi pelaku menjadi sosok orang tua, pengasuh atau guru. Next. Nah, ada juga yang lewat permainan, games gitu ya, trik atau aktivitas atau bahasa gitu untuk memperdaya atau mendapatkan kepercayaan korban dengan cara membujuk tadi, mengiming-imingi sesuatu, bisa jadi mau disekolahin, bisa jadi dipekerjakan di tempat-tempat yang diinginkan oleh si anak gitu ya, atau memberikan hadiah, reward berupa materi. Ini bisa jadi uang, bisa jadi barang. Terus kemudian menyimpan rahasia. Nah ini, anak-anak tuh kan biasanya seneng ya kalau kemudian kita main rahasia-rahasiaan gitu. Rasanya udah gede, udah dewasa, udah power gitu ya, udah empower, udah apa ya, udah punya kekuasaan lah ya kayak gitu. Dan kemudian mulai dengan cara-cara ini terus juga nanti akan mulai masuk ke permainan yang eksplisit di situ, memang ada sisi-sisi seksualnya yang biasanya kayak main kuda-kudaan yuk atau apa yang kayak gitu yang dikatakan oleh pelaku kepada anak, kemudian mendekatkan anak pada materi pornografi, biasa pakai tontonan, bisa di video, tontonan dengan video atau kemudian dengan gambar-gambar, terus kalau anaknya nggak mau sedikit dipaksa, penyuapan,
pujian, kasih sayang, dan cinta. Nah, ini ada lagi kasih sayang, ada lagi cinta. Ini untuk kemudian menciptakan ketergantungan dan menciptakan rasa aman dan nyaman itu. Pelaku bisa berperan sebagai kakak, saudara, sahabat, atau kekasih gitu. Nah, hasil dari kekerasan seksual ini ada yang diunggah secara online dan pelaku mendapatkan kepuasan seksual dan atau manfaat ekonomi. Jadi dapat dua, baik itu kepuasan seksual atau manfaat ekonomi. Itu yang terjadi di grooming. Next. Kita mau lihat ciri-ciri korbannya seperti apa. Ciri-ciri korban ini akan sangat tertutup orangnya. Jadi yang biasanya terbuka, ceria, lalu kemudian bisa cerita ke temannya tiba-tiba tertutup, nggak pernah keluar dari kamar, dan kalau diajakin main susah, sekolah nggak pernah masuk, misalnya kayak gitu itu. Terus memiliki barang baru dan uang, nggak tahu dari mana gitu. Jadi tiba-tiba dia bisa membeli sesuatu gitu. Di sini sebetulnya yang harusnya deteksi nih kalau nggak teman dekat orang tua ya yang tahu ini barang anaknya baru apa enggak gitu, atau kemudian kok ini bisa beli macam-macam ya gitu, biasanya orang terdekat. Terus punya pacar lebih tua, dia bisa cerita curhat, aku punya pacar tapi lebih tua, yang kayak gitu-gitu. Dan ini sering banget terjadi di online ya gitu. Terus mudah tertekan, sensitif kayak gitu. Nah, kalau kalau ini bisa diamati kita. Kalau kemudian ada perubahan karakter seperti tertutup itu tadi, itu sangat mudah diamati perubahan perilakunya gitu. Kalau yang di online tuh biasanya pelaku tuh kebanyakan pakai akun fake atau nempel foto yang bukan fotonya, yang seperti itu. Yang gampang aja bikin korban ini cepat merasa tertarik gitu. Next. Oke, dampaknya apa? Dampaknya dari fisik kalau memang kemudian itu berlanjut ke offline gitu, grooming dampak dari kekerasan seksual dengan modus grooming ini, dia mengalami luka, kerusakan pada organ intim atau anus, karena memang ada yang sampai kalau langsung itu dia memaksakan hubungan seksual dengan anak gitu, tentu saja akan terjadi kerusakan di organ reproduksinya atau di anus yang biasanya menjadi sasaran dari pelaku. Kemudian bisa jadi meninggal dunia kalau kemudian pelaku merasa harus menghilangkan jejak dengan membunuh korban gitu ya. Itu lalu kalau psikis, kesedihan yang mendalam, distimia ya kalau nggak salah istilah psikologinya. Nanti Mbak Vivi mungkin bisa menjelaskan. Kemudian ketakutan, kecemasan, merasa tidak berharga, loss self esteem, karena kemudian ketika sudah tahu bahwa ini aktivitas seksual ini nggak benar sebenarnya, kan kita sendiri punya filter untuk menilai ya apakah itu layak dilakukan atau enggak gitu. Nah, ketika kemudian sudah terjadi, biasa kemudian anak sadar bahwa ini nggak seharusnya dilakukan, ini menjijikkan gitu. Nah, kalau dia sudah sadar seperti itu, lalu kemudian tidak segera mendapatkan penanganan, biasa dia akan kehilangan kepercayaan dirinya, akan kehilangan harga diri gitu, merasa kehilangan harga diri, trauma, depresi, kemarahan yang terpendam gitu, terus PTSD, post traumatic syndrome disorder. Ini dia pada saat kejadian mengalami trauma dan setelahnya kalau itu tidak diterapi secara psikis akan menimbulkan PTSD ini, post traumatic syndrome disorder ini bisa jadi kemudian keluarnya atau nampaknya bisa 10, 15 tahun, 20 tahun kemudian, kayak gitu. Yang ini akan mempengaruhi perkembangan intelijensi dan mental dari anak, kemudian punya potensi juga jadi pelaku gitu. Kalau ini nggak selesai nih, PTSD-nya bisa jadi bentuknya kemudian dia menjadi pelaku untuk di kehidupan yang mendatang, di masa yang mendatang. Terus secara sosial dan kultural ini si korban ini akan mengalami stigma, dikucilkan. Dia bisa merusak diri sendiri dengan melibatkan dalam pergaulan yang memang makin menjerumuskan gitu. Terus kemudian narkoba dan psikotropika, terus melakukan percobaan bunuh diri. Nah, ini biasa kemudian terjadi kalau memang dampaknya secara psikis parah, lalu ini yang terjadi di dalam kehidupan sosial dan kultural korban grooming gitu. Next. Kita mau lihat pelaku. Tadi saya sudah jelasin sih di depan, pelaku ini bisa dikenal, bisa nggak dikenal gitu.
Yang dikenal tadi sudah disebutkan keluarga, guru atau pengasuh, gitu, tetangga. Yang tidak dikenal adalah dia bisa berteman di sosmed, bisa berteman melalui game online, bisa kemudian ada terjebak di komunitas pelaku grooming gitu. Komunitas pelaku grooming karena pernah polisi menemukan ada akun Facebook isinya kemudian kekerasan seksual yang diunggah di online, dan ternyata mereka punya grup WhatsApp yang berisikan 150 orang, pelaku semua di situ. Mereka saling sharing modus, saling sharing bagaimana kemudian caranya lolos dari hukum, dan tadi menghindari pasal-pasal tadi, unsur-unsur yang ada dalam pasal-pasal yang saya sebutkan di depan tadi gitu. Jadi udah makin licin gitu. Mereka punya komunitas sendiri. Yang belum bisa jadi bisa karena di situ diajarin semuanya teknisnya. Kemudian terjadilah di situ interaksi yang akhirnya mereka saling menggait gitu ya, saling menggait peserta baru atau anggota-anggota baru di situ. Next. Lalu solusinya apa gitu? Solusinya literasi digital itu penting banget. Tentang pengetahuan tentang bahwa setiap anak itu harus bisa mengambil keputusan atas dirinya, mana yang baik, mana yang enggak. Ini kalau sudah mulai mengganggu, sudah mulai berkonten sosial, dia harus bisa stop gitu. Nah, punya keputusan seperti ini untuk anak kan nggak mudah ya. Makanya ini butuh literasi digital dan juga skill untuk memutuskan kapan sih saatnya berhenti gitu. Karena kan kalau udah kecanduan, korban bisa mengalami kecanduan karena ini gitu, karena tadinya dia nggak tahu sensasi seksual, jadi tahu sensasi seksual gara-gara jadi korban grooming ini, tahu karena pendekatannya tadi ya pelan-pelan, tidak terasa, intens gitu, sehingga dia nggak sadar tergiring ke dalam satu aktivitas seksual, dan yang namanya aktivitas seksual itu adiktif gitu. Nah, ini kalau sudah terjadi seperti ini, caranya menangani sama kayak cara menangani kecanduan pada umumnya, kecanduan narkoba, kecanduan rokok, yang kayak gitu-gitu. Sama alkohol gitu, itu sama nanti cara menanganinya. Itu. Pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi ini penting. Sampai sejauh mana sih kemudian kita siap melakukan aktivitas seksual, dengan siapa kita melakukan aktivitas seksual, dan kemudian apa sih dampaknya gitu. Literasi digital ini juga berguna untuk menyadarkan bahwa yang namanya data digital itu abadi ya, nggak bisa dihapus gitu sampai kapanpun gitu. Itu yang serem sebenarnya. Jadi bisa muncul kapanpun, kita bisa bilang tolong dong di drop gitu, tapi ketika ini fotonya udah menyebar kemana-mana, udah nggak bisa dikendalikan gitu, dan kita nggak tahu itu akan muncul di mana suatu kurang ketika nanti. 3 menit 4 menitan lagi ya. Okay. Udah selesai nih, tinggal saya terakhir, tenang Mas. Oke, terus pendampingan terhadap anak dan remaja, terus kita kampanye anti kekerasan seksual seperti yang dilakukan oleh Unala ini, healing secara psikis baik dengan psikolog maupun psikiater, tergantung tingkat depresinya seperti apa, atau tingkat kerusakan psikisnya seperti apa. Kalau sudah sampai bunuh diri, biasanya dibawanya ke psikiater. Kemudian perlindungan hukum yang maksimal, karena Indonesia belum memiliki undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Ini sayang banget ya, karena tadi ya yang saya bilang, unsurnya udah nggak bisa lagi mengcover sebetulnya. Tapi belum ada undang-undang baru yang bisa melindungi korban kekerasan dengan modus grooming ini. Kemudian perlunya sinergitas aparat penegak hukum dan stakeholders terkait, karena kalau misalnya kita nggak punya perspektif, ya itu akan sangat mudah untuk lepas, karena tadi nggak ada ancaman kekerasan, nggak ada paksaan itu tadi. Kemudian penegakan hukum yang adil terhadap korban, lebih ke perspektifnya ke korban gitu ya. Kita tahu bahwa pembuktiannya akan sangat sulit, tapi bagaimana kemudian kalau korbannya udah banyak gitu, kalau itu dialami oleh banyak anak-anak, bagaimana kemudian aparat penegak hukum melihat ini sebagai satu fenomena kejahatan yang walaupun belum perlindungan hukumnya belum maksimal, tapi bisa diupayakan punya keadilan untuk korban. Gitu kira-kira Mas Firman, gitu kita bisa tanya jawab, bisa diskusi. Makasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Kiki ya, sudah memberikan paparan yang luar biasa untuk sesi yang pertama. Teman-teman dari jarak jauh mungkin kita boleh berikan tepuk tangan dulu. Nah,
Nggak dengar nggak apa-apa, kedengeran karena ya, lagi Pak, di ya? mute semua ya. Terima kasih ya. Iya. Pokoknya itu begitu luar biasa untuk paparan yang pertama. Jadi kita lebih tahu ya di mana kekerasan tadi ya. Walaupun modusnya sih nggak kejahatan secara gamblang gitu ya. Maksudnya tidak keras, tapi melawan hal itu gitu ya Mbak ya. Secara soft, secara lembut. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah bergabung Mbak Gigi. Dibujuk gitu Bisa. ya. Oke. Langsung bisa dijawab. Ini pertanyaan dari Dinar Imelda Kartika. Boleh dijelaskan Kak, Ya. bagaimana mengantisipasi grooming bila kita itu orang tua? Apa ciri-ciri remaja menuju menjadi korban grooming? Tadi sudah sempat disampaikan ya, begitu ya. Mungkin boleh Tadi udah sempat diulang dijelasin kembali. ya. Silakan. Aku udah sempat jelasin. Iya. Ciri-cirinya untuk remaja yang kemudian dia menjadi korban grooming tadi ada perubahan karakter ya. Ada perubahan karakter yang kemudian dialami. Terus kalau kemudian orang tua silakan untuk ngecek. Kalau misalnya dia terlalu lama ada bersama dengan gadgetnya, itu boleh loh dikepo-kepoin gitu. Ini sedang apa gitu. Biasanya juga perasaan cemas, khawatir itu akan tampak gitu. Karena dia seperti dituntut untuk melakukan sesuatu terus-menerus gitu. Padahal dia tidak ingin melakukan gitu. Karena tadi ya sudah ada ketergantungannya, lalu kemudian dibuat kalau dia nggak melakukan dia akan merasa tidak enak. Padahal somehow dia udah sadar bahwa itu adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Nggak mau lagi berbagi konten, misalnya foto setengah telanjang atau telanjang gitu, atau melakukan aktivitas seksual secara online, dia udah nggak mau sebenarnya. Tapi gimana kemudian si pelaku ini menciptakan ketergantungan sehingga terpaksa menuruti, kalau enggak nanti dia akan diancam sesuatu. Biasanya udah kayak gitu kalau misalnya korbannya udah mulai malas-malasan. Nah, ini akan tampak tampak kekhawatiran, ketakutan sudah kayak begini, lalu dia merasa lesu, tidak bersemangat menjalani harinya, lalu kemudian mudah tertekan, sensitif gitu ya. Sensitifnya bisa jadi mudah nangis atau mudah marah. Ya, jadi perasaan-perasaan yang ekstrim ini terus keluar kayak gitu. Lalu kemudian tadi kalau yang ada korban yang karena ada rewardnya ini tadi, lalu kemudian dia merasa mendapatkan keuntungan sebagai dari aktivitas ini yang udah bahaya, dan dia udah punya gadget baru tiba-tiba. Kalau udah dapat banyak gitu ya, yang ngerasa udah kan, banyak, aku enak nih, jadi nggak apa-apa deh gitu ya. Ya ada manfaat ekonomi gitu, itu yang harus disadarkan, karena itu sebenarnya udah masuk ke prostitusi online. Baik, oke. Dia menerima manfaat transaksinya. Mbak Kiki, menyambung juga. Ini ada Mbak Elsa Novi juga katanya tadi Mbak Kiki sempat bilang boleh dikepo-kepoin gitu ya. Berkaitan dengan privasi anak itu sendiri bagaimana ya Kak ya? Kalau anak itu masih dalam pengawasan orang tua. Privasinya seperti apa, itu tolong dikomunikasikan bersama. Kita bisa punya kesepakatan dengan anak. Kita bisa menjelaskan kepada anak bahwa modus kekerasan melalui online ini sudah sangat banyak. Anak juga mengikuti kok. Ini umum, anak-anak udah tahu semua kayak begitu ya. Ada resiko seperti itu. Jadi bolehkah orang tua gitu, boleh saja ya. Kita membantu. Ini ibu porsinya bantu adik untuk terhindar dari itu. Yuk kita semua fair gitu supaya kemudian tahu, bisa dideteksi sejak awal ini apa sebetulnya. Ini pertemanan biasa atau sudah mengarah ke kejahatan. Ini kalau dari kacamatanya Mbak Gigi sendiri, kalau lihat seperti yang ditanyakan oleh Elsa dan juga Dinar tadi, kalau yang paling rentan menjadi korban itu memang anak-anak atau remaja atau di usia berapa kalau dari Mbak? Saya pernah nanganin itu dari usia 12 tahun, yang paling rentan, yang paling banyak ya masuk ya, 12 tahun sampai ke 18 ya, gitu. Jadi usia puber, ya gitu. Anak 9 tahun kan sekarang juga udah ada yang mengalami pubertas ya, gitu. Nah, di usia-usia ini biasanya rentan karena dia sudah punya gejolak emosional, terus sudah punya ketertarikan kepada lawan jenis atau ketertarikan kepada pasangan, kepada orang lain gitu ya, gitu. Kalau itu ya. Ini pertanyaan dari Faridah juga luar biasa nih Mbak. Bagaimana tuh mengatasi ketika mungkin kita tahu bahwa putra-putri kita, Bapak Ibu yang mempunyai anak atau mungkin teman-teman rekan-rekan remaja yang punya teman sudah mengerti bahwa menjadi korban kekerasan semasa kecil tapi takut untuk cerita kepada orang tua. Nah, hal yang ditanyakan adalah bagaimana cara menumbuhkan keyakinannya pada anak bahwa melapor pada orang tua itu adalah pilihan yang baik. Apakah memang kesadaran dari mereka itu
harus dari edukasi dari kita-kita yang lebih dewasa atau bagaimana Mbak kalau dari Mbak Kiki sendiri? Oke, bisa jadi kemudian itu ke orang yang lebih dewasa, orang tua atau guru di sekolah misalnya, atau bisa jadi itu peer group yang pertama kali tahu. Kebanyakan kasusnya yang saya tangani ini peer groupnya yang tahu duluan, teman-temannya. Oke. Lalu kemudian teman-temannya yang bilang bahwa ini udah nggak bener nih, udah nggak bener gitu kan ya. Lalu kemudian, tapi dia nggak punya keberanian ngomong sama orang tuanya. Nah kebetulan yang anak umur 12 tahun itu orang tuanya yang tahu. Kalau pas yang anak umur 13 tahun itu teman-temannya yang tahu gitu. Jadi fotonya tersebar, lalu teman-temannya tahu, kok ini fotomu ada di sini, ditawarin aku dijual gitu ya. Nah, ini lalu kemudian kalau sudah seperti ini, kita sebagai teman atau kita sebagai orang tua yang lalu mengetahui ada anak-anak atau kemudian teman kita menjadi korban, sebenarnya yang paling penting dilakukan adalah nggak boleh judgmental. Nggak boleh judgment, nggak boleh ngejudge. Itu akan menimbulkan ketakutan dan dia nggak mau cerita lagi sama kita. Kita harus bangun kepercayaan karena tadi modus grooming tadi adalah membangun kepercayaan. Nah, gimana caranya kita dapat kepercayaan itu dari korban? Itu penting supaya dia mau cerita, kemudian mengungkapkan gimana cara kenalnya, lalu kemudian apa saja yang sudah dilakukan supaya kita bisa bantu lebih jauh lagi untuk bisa menangani kasusnya. Karena seberapa kerusakan psikis yang ditimbulkan dari proses itu, atau apakah kemudian juga ada dampak fisiknya, ada dampak seksualnya, ini yang kemudian harus kita deteksi dengan kejujuran si korban. Nah, untuk memperoleh kejujuran seperti apa itu tadi, jangan judgement duluan. Jangan judgement duluan ya. Kita boleh punya value, kita boleh punya pikiran-pikiran sendiri, tapi santai aja bro mukanya gitu ya, santai-santai aja kalau waktu tenang, walaupun sebenarnya udah deg-degan, aduh udah sampai sini udah kayak gini gitu ya. Itu pasti nggak bisa dipungkiri seperti itu. Cuman posisikan kamu adalah tempat yang nyaman untuk berbagi, untuk anakmu berbagi atau sahabatmu berbagi. Iya. Jangan ini juga sekaligus dulu deh pokoknya. Menjawab pertanyaan dua terakhir nih ya. Tadi pertanyaan yang dari Vanessa Novia bahwa bagaimana cara kita membuka ruang diskusi awalnya ya supaya mau cerita ke aku tadi sudah terjawab. Terus yang terakhir dari Nadia Fitri ya, bagaimana respon kita yang tepat jika dalam bercakap-cakap dengan anak atau remaja dengar ceritanya bahwa udah tahu ini mengalami grooming gitu. Ya, seperti yang tadi disampaikan juga ya Mbak. Ya, seperti disampaikan juga ditambah memberikan semangat. Bilang bahwa hidupnya masih berharga, itu penting. Mereka rata-rata merasa sudah nggak punya harga diri, nggak punya martabat, kayak gitu, terus nggak bisa melanjutkan hidup. Itu yang membuat seringkali kemudian korban pengen bunuh diri. Nah, kita harus menumbuhkan kepercayaan dirinya dan didukung. Aku akan selalu menemani, aku akan selalu ada, apapun kemudian ini kita jalani berdua. Semangat ya gitu. Kamu masih punya masa depan, kamu masih bisa mengejar cita-cita, nggak berhenti di sini hidupmu, kayak gitu, itu disemangatin. Gitu. Hindari kata-kata klise yang kayak sabar ya, bebanmu emang berat, jangan, kita tambah down gitu. Tapi timbulkan kata-kata yang memang kemudian memberi dia semangat untuk dia mau speak up gitu. Iya, begitu ya untuk Mbak Kiki hari ini ya. Terima kasih Mbak untuk kebersamaannya yang luar biasa. Terasa singkat sekali ya. Iya, maaf ya, nggak bisa nemen sampai ini aku harus. Iya, nggak apa-apa. Mungkin ada yang disampaikan terakhir untuk teman-teman yang masih standby dan narasumber satunya. Saya percaya Ibu Bapak dan teman-teman yang bergabung di sini itu punya peranan penting ya untuk mendampingi anak dan remaja untuk terhindar ataupun kemudian menangani kekerasan seksual dengan modus grooming ini. Yang pasti sediakan diri untuk bisa tadi membantu. Dan kalau misalnya mau mencegah silahkan dengan ngobrol santai gitu ya, diskusi supaya ini tidak terjadi pada orang-orang terdekat kita gitu. Kenalkan modus ini tadi ini materi yang saya sampaikan bisa dipakai untuk ngobrol-ngobrol dengan siapapun di lingkungan terdekat karena memang ini sudah mulai mengkhawatirkan jumlahnya makin banyak dan kalau kita nggak punya bukti yang cukup kuat kayak misalnya potongan-potongan percakapan itu kan biasanya seringkali dihapus gitu ya. Itu kalau masih bisa diolah lagi datanya masih oke. Tapi kalau enggak gitu ya kita nggak punya bukti apa-apa dan untuk mengusutkan ke polisi jadi susah gitu. Kita nggak punya alat bukti. Maka
lebih baik mencegah sih daripada kemudian sudah jadi korban itu harus menangani dan lain-lain itu lebih panjang lagi proses pemulihan dan penanganannya gitu. Jadi sebisa mungkin bisa mencegah dengan menginformasikan bahwa ini loh ada modus baru kekerasan seksual berupa grooming gitu Mas Firman. Oke, begitu ya Mbak Kiki yang disampaikan luar biasa sekali hari ini. Semoga juga bermanfaat untuk teman-teman semua yang bergabung dan juga menjadi berkah untuk Mbak Kiki yang sudah berkenan ya menjadi narasumber kita di Unala Talk kali ini. Terima kasih untuk Mbak Kiki ya, semoga sukses selalu nanti juga kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kita beralih ke narasumber berikutnya. Hati-hati ya Mbak ya. Oke, sampai jumpa ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih mau ditanyain bisa ke Mbak Vivi. Langsung lempar. Iya. Baik, terima kasih Mbak Kiki selaku lawyer dan juga pendamping perempuan korban kekerasan. Teman-teman tadi sudah disampaikan dari narasumber yang pertama. Semoga teman-teman merasa lebih open lagi terkait dengan hal seperti ini dan juga kita ketahui bersama bahwa kalau hal-hal seperti ini bagaimana cara kita mengatasinya. Bagaimana cara kita untuk bertindak setelah itu atau kita sebagai teman dan rekan mengetahui teman kita atau sebagai orang tua dan juga sebaliknya. Nah, kita ke narasumber kita yang kedua terkait juga tema yang sama, modus baru kekerasan seksual terhadap anak dan remaja. Kita beralih kepada Mbak Anindya Vivi, ini selaku Co-Director Holabek Jakarta. Masih standby ya Mbak ya? Masih dong. Jelas dari tadi dong. Silakan kepada Mbak Anindya Vivi 20 menit dimulai dari sekarang, monggo. Thank you Kak Firman. Aku izin share screen ya. Boleh, silahkan. Udah kelihatan belum ya? Kayaknya belum. Oke, there you go. Oke, thank you Kak Firman dan juga tadi Mbak Kiki udah left meeting kayaknya. Tapi terima kasih. Tadi sebetulnya Mbak Kiki udah menjelaskan lumayan komprehensif sih tentang grooming itu seperti apa, modusnya seperti apa, pelakunya seperti apa. Nah, mungkin nanti di sini mungkin ada beberapa hal yang lebih repetitif, tapi mungkin aku akan mencoba detail lagi ya bentuk-bentuk grooming itu seperti apa dan bagaimana dampaknya terhadap korban khususnya dan apa yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita menghadapi rekan ataupun saudara ataupun siapapun orang terdekat kita yang menjadi korban kekerasan seksual khususnya menjadi korban dalam modus grooming ini. Sebelum aku masuk ke presentasi aku, mungkin aku memperkenalkan dulu apa itu Holabek Jakarta. Mungkin ada teman-teman di sini yang belum pernah mendengar tentang Holabek Jakarta itu apa. Jadi kami itu adalah sebetulnya sebuah gerakan global di mana memiliki tujuan untuk mengakhiri kekerasan di ruang publik. Awalnya sih memang dulu awalnya kita hanya membahas tentang kekerasan di jalan karena itu adalah salah satu bentuk kekerasan yang lumayan sering dinormalisasikan oleh masyarakat. Tapi berkembangnya gerakan kita yang sekarang sudah dari tahun 2016 berarti hampir 4 tahun ini kita punya gerakan ini, kita melihat bahwa ternyata tren kekerasan seksual itu di ruang publik tidak hanya di jalan, tapi banyak di ruang publik lainnya, termasuk salah satunya kekerasan berbasis gender online, di mana grooming ini sangat banyak sekali, marak sekali dilakukan dalam ranah online, khususnya di media sosial. Nah, sebelum kita masuk tentang kalau penjelasan grooming tadi apa, sebetulnya Mbak Kiki udah menjelaskan tadi ya, grooming itu manipulasi yang bentuknya secara manipulasi psikologis, yang halus, intens dan segala macamnya. Dan aku sangat setuju dengan definisi tersebut. Memang grooming itu orang di awal pasti tidak akan merasa kalau dia sedang dimanipulasi. Biasanya memang halus sekali dan tadi kan pelan-pelan ya. Jadi awalnya mungkin ya kalau misalkan sosial media kenalan dulu lah dan segala macam, kesannya baik dan segala macamnya, itu nanti biasanya lambat laun ternyata mereka akan minta sesuatu yang lebih, biasanya seperti itu. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut bentuk-bentuk grooming itu seperti apa saja sih, aku mau kasih lihat dulu beberapa data yang menurut aku sangat relevan di saat kita membahas kasus kekerasan seksual yang bentuknya grooming. Mungkin kalau di Indonesia sendiri kita belum ada data secara khusus modus grooming itu dalam setiap kasus kekerasan seksual itu ada berapa banyak. Namun kalau misalkan teman-teman lihat di data yang ada dikumpulkan oleh catatan tahunan Komnas Perempuan di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sendiri, kita tahu bahwa di tahun 2019 kemarin ada setidaknya 430.000 kasus
yang dikumpulkan yang terlapor baik di pengadilan melalui lembaga pelayanan ataupun melalui Komnas Perempuan sendiri dan juga oleh BEK Jakarta itu jumlahnya sekitar 430.000 di tahun 2019 kemarin. Di mana di 430.000 itu 75,4% kasus itu terjadi di ranah personal. Tadi kayaknya di salah satu pertanyaan yang ada di kepada Mbak Kiki tadi itu tadi menyebutkan bahwa kebanyakan itu pelakunya adalah orang terdekat atau mereka yang berada di lingkungan si korban itu sendiri. Dan ini betul banget seperti yang data yang ada 75,4% kasus ini memang kebanyakan terjadi di rumah, hubungan romantis baik itu teman, suami istri, dan juga pertemanan dan juga bisa jadi juga pacarnya dan segala terjadi di ranah personal, bagian dari keluarga, gurunya dan segala macam itu juga termasuk di kasus kekerasan seksual secara personal itu sendiri. Sedangkan 2.341 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada tahun 2019 itu merupakan kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Nah, karena Komnas Perempuan sendiri fokusnya di kekerasan seksual kekerasan terhadap perempuan, jadi data untuk anak laki-laki ini memang belum ada di catatan tahunan. Cuman ini bukan berarti tidak menutup kemungkinan bahwa anak laki-laki pun atau laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual, khususnya modus grooming itu sendiri. Kalau misalkan dari Holebek Jakarta, kita punya data mengenai kekerasan seksual di ruang publik, itu menunjukkan bahwa 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual di ruang publik. Di mana bisa jadi kalau misalkan bentuknya kekerasan berbasis gender online, ini juga bisa disebut sebagai tadi mungkin modusnya salah satunya adalah grooming. Dan memang kalau misalkan data dari kita dari Holebek Jakarta sendiri, survei yang kita lakukan di tahun 2018 kemarin menyebutkan 1 dari 2 responden yang menjawab bahwa mereka pernah mengalami kekerasan seksual pertama kali mendapatkan kekerasan seksual di saat usianya belum mencapai 16 tahun. Ini juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak itu juga lumayan juga marak terjadi di Indonesia. Nah, tadi melanjutkan dari 75,4% kasus yang terjadi di ranah personal, betul sekali bahwa hampir semua kasus kekerasan di ranah personal yang pelakunya adalah merupakan orang terdekat korban, ayah kandung, paman, ayah tiri, kakak, pacarnya, itu memang data yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan seperti itu. Sedangkan ada peningkatan yang lumayan signifikan dari tahun 2018 ke 2019, di mana kekerasan seksual secara siber atau kekerasan berbasis gender online ini naik angkanya. Kalau nggak salah di tahun 2018 itu ada sekitar 140 saja, sedangkan di tahun 2019 naik sampai 407 kasus. Dan ini kenapa saya masukkan juga KBBO, karena tadi Mbak Kiki sebutkan bahwa banyak sekali modus-modus grooming ini dilakukan awalnya melalui sosial media apabila mereka yang melakukan itu biasanya belum mengenal korban atau keluarganya. Nah, ini menurut aku data-data ini lumayan relevan jika kita mau melihat tentang kasus-kasus modus-modus grooming yang terjadi pada anak dan juga remaja. Nah, bentuk grooming itu apa saja sih? Tadi kan Mbak Kiki sudah menjelaskan lumayan, menurut saya sangat komprehensif tentang apa saja grooming itu seperti apa. Nah, di sini aku mencoba untuk memisahkan beberapa kategori yang biasanya dilakukan pelaku di saat mereka melakukan grooming. Karena tujuannya adalah manipulasi secara psikologis, maka otomatis grooming itu biasanya akan memanipulasi mental atau psikologis korban atau target grooming itu sendiri untuk tadi ya menentukan relasi kuasanya, menentukan membangun kepercayaan, membangun rasa emosional yang dalam terhadap korban. Dan ini biasanya tadi dilakukan dengan berbagai macam cara. Pertama melalui digital ataupun online platform itu sendiri. Yang tadi misalkan teman-teman sudah disebutkan banyak bahwa grooming itu biasanya nanti melalui sosial media, kenalan dulu, membangun kepercayaan. Cara membangun kepercayaannya banyak sekali caranya gimana, kayak tadi Mbak Kiki juga cerita ada yang kakak adian lah, terus pura-pura jadi pacar jadi pacar, tapi nggak pernah ketemuan, misalkan kayak gitu awalnya di Facebook dulu dan segala macam. Dan sering sekali grooming yang dilakukan dalam digital atau online ini bentuknya adalah catfishing. Kalau misalkan teman-teman belum mengerti apa arti catfishing, kalau kalau arti catfish sebetulnya itu kalau dalam bahasa Inggris itu lele. Cuman maksudnya di sini catfishing adalah sebetulnya ingin memancing.
Jadi dia akan menggunakan profil yang sangat berbeda. Biasanya kalau misalkan banyak kejadian, dia akan dia misalkan menargetkan anak usia remaja, 14 tahun, 15 tahun. Dia akan bikin profil palsu menggunakan misalkan foto cowok ganteng misalkan, atau perempuan yang cantik, seksi gitu misalkan, terus nanti diajak kenalan, terus membangun relasi dan segala macam. Tapi begitu mereka nanti diajak ketemuan, ternyata berbeda, tapi mereka udah sering saling kirim foto misalnya kayak gitu ya, tadi udah kenalan nih lama, terus habis itu kirim dong foto kamu, terus kalau misalkan orang PAP payudara kamu dan segala macam, nanti dia akan secara verbal atau secara online bilang, nggak apa-apa, kamu percaya kan sama aku, kan kita saling percaya dan segala macam, yang akhirnya terus dikirim. Begitu ketemu, ternyata orangnya berbeda, terus dia diancam, bilang, kamu kalau misalnya kayak gini-gini, aku udah punya nih foto kamu gini-gini. Itu juga sebetulnya salah satu bentuk bagian tadi ya, dari grooming, akhirnya jadi manipulasi, dan akhirnya kekerasan berbasis gender secara online. Nah, verbal ini otomatis ya, namanya manipulasi itu kan biasanya kita lakukan dengan sering bicara, membangun relasi, itu kan pasti dengan komunikasi, dan ini juga salah satu cara yang dilakukan bentuk grooming yang paling jelas adalah bentuk grooming secara verbal. Biasanya memang orang-orang yang melakukan grooming yang kenal dengan korban atau keluarga korban, biasanya mereka itu memang pandai bicara, jadi makanya bisa meyakinkan korban, keluarga korban bahwa mereka adalah orang yang bisa dipercaya oleh mereka untuk menjaga anak ini, nganterin kemana dan segala macam, yang itu bentuknya itu tadi secara verbal itu sendiri. Sedangkan kalau misalnya secara ekonomi, banyak sekali grooming-grooming ini dilakukan dengan misalkan providing financially, atau memberikan misalkan kayak, kan kamu sudah aku berikan, misalkan aku bayarin SPP dan segala macam. Makanya tadi kan Mbak Kiki juga cerita tentang bagaimana biasanya ini adalah yang lumayan rendah tuh. Jadi di saat misalkan anaknya, udah sini, ini dia membiayai kita dan segala macam, dia orang baik kok. Hal-hal seperti itu juga termasuk bentuk-bentuk grooming secara ekonomi. Dan ini memang otomatis semua, karena namanya tadi grooming, memanipulasi secara psikologis, mau tidak mau ini adalah bentuk kekerasan seksual dalam bentuk mental. Itu. Oke, setelah itu kita akan bicara tadi tentang siapa saja sih yang biasanya menjadi korban. Nah, kalau misalnya bagaimana sih sebetulnya pelaku, siapa korban itu adalah anak biasanya. Kalau Mbak Kiki menangani kasus di usia 12 hingga 18 tahun misalkan. Tapi kalau misalkan kita melihat grooming itu sendiri, sebetulnya grooming ini tidak hanya berlaku kepada kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan remaja. Kita dari Holleback Jakarta sendiri kan kita menangani kasus yang tidak tidak khusus untuk anak saja ya, tapi dari segala macam usia. Grooming ini juga bisa dilakukan kepada para orang dewasa yang memang tadi karena tadi dia membangun kepercayaan dan segala macam. Dan kalau orang bilang korban grooming adalah korbannya saja yang mengalami kekerasan seksual secara fisik ataupun online, kalau saya sendiri personally saya menganggap bahwa orang tua tadi, misalkan orang tua dari anak yang sudah berhasil, si pelaku sudah berhasil membuat kepercayaan antara orang tua dan juga pelaku, berarti at some level kita bisa bilang bahwa orang tua ini juga merupakan korban grooming. Dan kasus ini itu sering banget terjadi yang akhirnya menyebabkan sulit bagi korban untuk bisa melapor kepada orang tua. Tadi kan teman-teman nanya juga kan, bagaimana kok kita bisa bicara dengan orang tua dan segala macam. Sering sekali, banyak sekali kasus yang kita tangani, mereka itu malah tidak mau bicara dengan orang tuanya karena orang tua sudah terlanjur punya kepercayaan yang sangat kuat terhadap pelaku grooming itu sendiri, khususnya jika pelaku grooming itu misalkan orang yang sangat terdekat. Kita melihat banyak sekali contoh di mana ayah tiri yang melakukan kekerasan seksual kepada anaknya, terus ibunya terus jadi takut untuk jadi tidak percaya karena tadi ada perilaku grooming yang dilakukan oleh si ayah tiri kepada ibunya misalkan. Itu sebetulnya ibunya sendiri juga korban grooming, kita bisa bilang seperti itu juga. Dan itu tadi ada relasi kuasa yang menyebabkan sang ibu sulit untuk lepas dari pasangannya yang ternyata sudah melakukan pelecehan seksual misalkan kepada anaknya. Ini juga sebetulnya salah satu kita bisa bilang mereka juga adalah ini juga modus-modus grooming itu sendiri dan bagaimana efeknya terhadap lingkungan si korban itu sendiri. Makanya itu aku bisa bilang di sini bahwa memang terminologi grooming ini paling sering kita dengar kalau misalkan kita ngomongin tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Karena memang anggapannya adalah tadi ya, karena anak itu kenapa sih kok mereka lebih sering menjadi target modus grooming ini sendiri, karena orang selalu melihat bahwa anak itu tidak punya kuasa atas dirinya sendiri. Jadi akhirnya sangat mudah untuk dimanipulasi dan sangat mudah untuk membentuk relasi kuasa. Karena biasanya kan anak, kamu kan masih anak kecil, percaya aja lah sama gue, misalkan kayak gitu. Mereka dianggap mereka tidak punya pengetahuan yang cukup, dan segala macamnya, yang akhirnya menyebabkan pembentukan relasi kuasa mereka ada antara pelaku dan target itu menjadi lebih mudah seperti itu. Nah, apa saja sih sebetulnya dampak yang dirasakan korban? Kalau tadi Mbak Kiki menjelaskan lumayan panjang ya, dari sisi psikologisnya juga, dari sisi sosial dan segala macam. Kalau ini aku mungkin lebih kepada bagaimana sih korban itu bereaksi di saat mereka saat mereka tahu bahwa mereka itu mengalami kekerasan seksual dengan modus grooming. Yang pertama, tentunya korban pasti akan takut untuk melapor karena kuasa dan juga manipulasi yang dilakukan pelaku. Korban menjadi sulit untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Jadi tadi mereka ada ketakutan untuk melapor karena aduh, ntar kalau aku lapor nanti ibuku jadinya nggak punya pegangan lagi nih buat hidup dan segala macam, dan hal-hal seperti itu kalau aku lapor nanti siapa ya yang mau biayain SPP aku. Hal-hal seperti itu sering sekali terjadi kepada korban grooming itu sendiri. Yang kedua, jelas korban akan takut jika cerita mereka itu tidak dipercayai. Karena pelaku tadi biasanya sudah membuat citra diri yang sangat baik, maka korban takut kalau misalkan mereka speak out, orang lain yang ada malah, lu ngarang-ngarang kali, itu nggak percaya, nggak mungkin lah dia orangnya baik dan segala macam, nggak mungkin lah dia ayah kamu sendiri misalkan. Hal seperti itu juga sering sekali terjadi. Nah, tentunya orang sekitar, karena tadi ya banyak sekali tadi citra diri yang baik, relasi kuasa yang terlihat sekali bahwa oh nggak mungkin lah dia melakukan itu, akhirnya banyak sekali masyarakat yang malah tidak percaya pada korban dan akhirnya malah menyalahkan korban itu sendiri. Dan ini sering sekali juga terjadi di circle korban yang paling dekat. Jadi sulit bagi korban itu sebetulnya untuk mengungkapkan kasus-kasus kekerasan yang dialami, apalagi jika dia adalah korban dari modus grooming itu sendiri. Dan tentunya kekerasan akan terus berlanjut karena tidak ada sistem yang dapat tadi tidak ada akuntabilitas terhadap perilaku dari pelaku itu sendiri. Jadi tidak ada, karena mereka tadi dipendam, tidak dihukum dan segala macam. Jadi itu akan terus berlanjut dan pelaku akan merasa bahwa dia kebal terhadap hukuman-hukuman yang seharusnya diberikan kepada dia sebagai pelaku modus grooming ini. Khususnya tadi Mbak Kiki sendiri sudah cerita bahwa belum ada undang-undang yang lumayan komprehensif di Indonesia yang dapat mengatur tentang kekerasan seksual, khususnya modus-modus grooming ini. Nah, yang terakhir tentunya pasti tadi Mbak Kiki juga sudah menjelaskan bahwa kesehatan mental korban ini pasti akan sangat-sangat terpengaruh, karena secara umum kasus kekerasan seksual pasti akan berdampak sangat buruk terhadap mental korban. Namun jika didasari dari perilaku grooming ini, yang ada biasanya akan lebih terdampak lagi, karena tadi kan dia juga meruntuhkan rasa percaya korban. Jadi biasanya nanti korban dari modus grooming ini dia akan sulit untuk mempercayai orang lain lagi. Seperti itu. Jadi itu nanti efek-efek mental itu juga bisa terjadi kepada korban. Nah, lalu ini tadi aku sempat tadi karena teman-teman sempat nanya gimana nih kalau misalkan kita ketemu korban grooming dan segala macam, aku sedikit mau menunjukkan beberapa petunjuk untuk membantu penyintas kekerasan seksual atau korban kekerasan seksual itu sendiri. Ini kemarin kita dari Hollywood Jakarta, kita sempat post ini di media sosial. Sebetulnya petunjuk ini kita ambil dari buku What We Talk About When We Talk About Rape, karyanya Sohaila Abdullali. Dia sebetulnya seorang aktivis perempuan dari India yang dia juga penyintas dari perkosaan. Yang sekarang dia punya buku ini yang ngomongin tentang bagaimana sih sebetulnya kita bisa mendukung para korban dan juga penyintas kekerasan seksual. Nah, kalau dari petunjuk yang dimiliki oleh Sohaila Abdullali ini, yang pertama adalah tadi Mbak Kiki juga sempat menyebutkan bahwa nggak apa-apa kalau kamu punya mindset yang berbeda, tapi nggak usah kayak lebay dan segala macam, dipendam saja. Dan itu betul bahwa wajar kalau misalkan kamu kaget ataupun marah ataupun takut mendengar cerita itu, tapi biasanya
nggak usah terlalu kayak kelihatan banget kalau oh my god yang kayak sampai jatuh dari kursi misalkan atau reaksinya berlebihan terhadap kita sendiri, karena itu nanti biasanya akan projecting kepada si korban itu sendiri. Jadi korbannya nanti juga akan lebih terbebani kalau misalnya kita punya reaksi yang lumayan lebay. Nah, yang kedua sebetulnya adalah yang paling penting adalah kita harus percaya dengan ceritanya. Khususnya kalau misalkan mereka adalah korban modus grooming itu sendiri. Karena tadi ya kalau aku sebutkan di sebelumnya bahwa kebanyakan modus-modus grooming ini jadi akhirnya sulit bagi orang lain untuk kamu misalkan mengenal si pelaku itu, kamu terus habis itu nggak mungkin lah dia kayak gini, itu mendingan lebih baik kalian pendam saja tapi percaya dulu sama ceritanya, karena ya kembali lagi mereka adalah grooming itu tadi manipulasi kan, sebetulnya bisa jadi kita sendiri juga sebetulnya korban grooming dari manipulasi dari citra-citra positif yang diberikan kepada dari pelaku itu sendiri. Dan itu betul tanpa embel-embel, tapi dan jika cukup percaya saja. Ketiga, biarkan si korban atau penyintas ini yang memimpin diskusi. Jadi dengarkan saja, jika dia mau bicara ya silahkan, kalau misalkan dia mau menangis boleh, kalau misalkan dia mau bercanda juga nggak apa-apa, mau dia mau lempar-lempar barang juga nggak apa-apa, karena itu bagian dari emosinya, dia meluapkan emosi, memberitahu bahwa kepada kalian bahwa ini loh gue percaya sama kamu, sampai aku bisa meluapkan emosi aku kepada pelaku ini dengan cara seperti ini. Jadi biarkan saja dia yang memimpin diskusi, kita nggak perlu memotong cerita mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang malah takutnya nanti akan berujung kepada penyalahan terhadap korban. Nah, yang keempat adalah tanyakan keinginan dia. Jadi kita nggak usah nebak-nebak. Jadi misalnya dia habis cerita, kita bisa nanya, terus kamu maunya gimana? Kalau misalkan dia bingung maunya gimana, kita bisa mengajak dia untuk mencari bantuan. Baik itu secara medis, secara hukum, secara psikologis, fisik, tapi ingat juga jangan memaksa. Biasanya kalau maksa, nanti korbannya malah akan jadi mundur, dan kayak, enggak lah gue nggak mau cerita sama dia lagi, habis ini dia maksa sih, kayak gitu. Aku belum siap untuk mendapatkan bantuan, misalkan. Bantuan hukum misalkan, karena banyak sekali orang-orang punya mindset, kalau misalkan, kalau kasus kekerasan seksual itu harus langsung ke ranah hukum, padahal sebetulnya beban mental korban untuk melapor ke ranah hukum tanpa adanya undang-undang yang bisa melindungi korban itu sangat berat, dan biasanya kita selalu anjurkan dulu untuk mencari bantuan secara psikologis, baru setelah misalkan mereka sudah mendapatkan pendampingan, kita nanti bisa sama-sama melaporkan ini ke ranah hukum, biasanya seperti itu. Nah, yang keenam adalah kita nggak perlu tahu, tanyakan detail kronologi, tapi kalau kita bisa memberitahu mereka bahwa kalau memang kamu percaya sama aku dan siap mau bercerita tentang kronologi kejadian groomingnya, kekerasan seksualnya, kita siap untuk mendengarkan cerita mereka. Nah, yang ketujuh, don't question their story, percaya aja sama ceritanya. Kembali lagi tadi ke rules yang nomor 2, yaitu percaya saja, nggak usah tanyakan kayak, kok gini sih? Emangnya kok kayaknya nggak runut ya kayak gitu. Dengarkan saja, percaya, nggak usah pertanyakan ceritanya. Kak Vivi, informasi tinggal 3-4 menit lagi ya. Udah selesai kok, ini slide terakhir. Oke, siap. Yang ke-8, yang jelas biarkan dia menceritakan perspektifnya biarkan dia memilih kata-kata yang dia inginkan. Jadi itu juga sangat penting. Tidak perlu mencoba untuk menganalisa. Jadi biasanya kita itu kalau sebagai pendengar biasanya berarti dia tuh pelaku itu tuh kayak gini, kayak gitu ya. Gak usah dianalisis, bukan psikolog, kalian bukan expert, kalian di situ sebagai support system, jadi mendengarkan saja. Dan yang nomor 10 tadi Mbak Kiki juga sudah mengingatkan bahwa kita harus mengingat bahwa orang yang bercerita sama kamu adalah orang yang sama yang kamu kenal sebelum kejadian ini terjadi terhadap dirinya. Jadi kita kalau bisa perlakukan dia sama seperti dulu, karena kejadian buruk memang baru saja terjadi padanya, tapi dia tetap orang yang sama, dia value-nya, nilainya tidak berkurang, dan malah mungkin itu adalah hal yang perlu dia ingat untuk menghadapi kasus yang dia alami. Yang terakhir, namun tidak kalah penting, mengutip ada salah satu aktivis juga, Kathleen Moran, kita nggak perlu rese. Jadi yang jelas kita harus tetap bisa bangun support system yang baik untuk para korban. Itu saja sih dari aku, mungkin kita bisa lanjut ke tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Vivi yang sudah memberikan paparan yang begitu luar biasa juga di sesi yang kedua ini. Hari ini Unama Talk ya, terkait dengan
tema kita dalam kesempatan kali ini. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang juga tergabung kali ini. Silahkan teman-teman mungkin barangkali masih ingin menulis pertanyaannya atau berpikir apa saja yang ingin ditanyakan ya ke Kak Vivi. Beliau adalah tentunya pakar di bidang ini. Silahkan mumpung masih terhubung juga dari jarak jauh dari Jakarta. Begitu ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, ini juga tadi kan sempat udah diberitahu ke kita semua gitu. Kalau biasanya Mbak, kalau menurut Mbak Vivi tadi kan bisa terjadi tidak hanya untuk anak-anak begitu ya, tapi dewasa juga gitu. Ketika kita sudah bisa mengetahui bahwa ini adalah grooming, atau kita sudah menyadari begitu Mbak, lebih baik berarti kita tuh kalau dari Mbak Vivi sendiri memberikan solusinya ketika saya sudah tahu saya ini di grooming begitu, kita lepaskan tinggalkan begitu saja atau bagaimana Mbak? Kalau Atau aku sih ada biasa. kiat-kiat dari Kalau aku sih biasanya ini sih kayak kalau misalkan ada yang lapor kepada aku dan misalkan dia nggak sadar kalau itu grooming, biasanya kita kasih tahu ini sebetulnya sudah masuk ke pattern di mana dia itu melakukan grooming kepada kamu. Jadi baiknya memang meninggalkan, tapi biasanya setelah itu kita akan memberikan semacam referensi untuk mereka bisa berkonsultasi untuk kesehatan mentalnya dia kepada psikolog yang sudah ada di database-nya Polres Jakarta. Jadi biasanya kita akan refer ke Yayasan Pulih karena mereka untuk kasus kekerasan seksual. Seperti itu sih. Biasanya sih kayak gitu kita. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah tahu kalau misalkan ini kayaknya grooming deh. Menurut aku ada baiknya kita juga tadi ya mungkin bisa mencari second opinion kepada teman-teman yang kita percaya. Kayak tadi misalkan teman-teman bilang, Mbak Kiki bilang kayak tadi sering banget yang tahu pertama itu biasanya adalah circle terdekatnya mereka ataupun teman-temannya. Dan itu menurut aku benar, peer support itu menurut aku malah sebetulnya circle yang paling mudah untuk dipercayai para remaja daripada mereka percaya sama orang tua. Karena tadi ya kalau orang tua itu biasanya kita malu, punya relasi kuasa, belum lagi nggak semua orang tua itu pasti terbuka kan. Semua orang tua pasti punya relasi yang baik terhadap anak. Ada orang tua yang malah menyalahkan anaknya dan segala macam, dan itu yang sebetulnya sangat sangat sering sekali jadi salah satu alasan kenapa korban grooming itu enggan untuk bercerita sama orang tua, kayak gitu. Iya, oke. Begitu ya, mungkin nanti kita punya second opinion atau kita tadi bisa di report ke teman-teman terdekat dulu gitu ya, Mbak ya. Ini ada pertanyaan, Kak Nindya, kira-kira edukasi apa aja yang perlu kita kasih ke orang-orang terdekat, terutama anak, adik, atau keponakan, atau keluarga begitu ya, biar gak jadi korban grooming sebagai wujud antisipasi diri. Gitu. Oke. Mungkin kalau misalkan tadi Mbak Kiki sebetulnya udah menjelaskan lumayan panjang juga sih tentang bagaimana membekali diri dengan literasi digital dan juga awareness kita tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Kayak gini kan orang pasti nggak tahu kan, kayak banyak masyarakat yang nggak tahu bahwa ini nggak wajar ya, ada orang usia 40 tahun mendeketin anak umur 15 tahun misalkan kayak gitu. Itu adalah hal-hal yang nggak wajar. Bisa jadi juga sebetulnya mungkin kalau groomingnya sendiri kita nggak orang biasanya kayak kalau grooming di awal biasanya nggak kalau itu adalah bentuk dari grooming, tapi di saat sudah memberikan literasi ataupun awareness terhadap tadi bentuk-bentuk kekerasan seksual itu seperti apa, dan itu biasanya jika nanti sudah escalate kepada tingkat selanjutnya, itu biasanya orang akan sadar bahwa ini sebetulnya bentuk dari grooming. Misalkan udah mulai nih pertanyaan-pertanyaannya agak aneh, terus minta-minta akhirnya aneh. Biasanya kalau misalkan kita sudah aware terhadap itu akan jadi bekal yang lumayan. Mohon maaf ya anjing aku di belakang. Itu biasanya kalau misalkan orang udah aware itu biasanya nanti akan mereka mudah untuk identifikasi ternyata ini adalah bentuk dari grooming. Dan sebetulnya juga yang paling penting adalah kita bisa juga membekali diri terhadap literasi mengenai lembaga-lembaga pengadaan layanan apa saja sih yang bisa kita mintai tolong untuk konsultasi. Misalkan Unala sendiri sebetulnya kan Unala juga punya layanan yang bisa digunakan untuk curhat anak dan juga remaja kan. Dan ini menurut aku orang tua juga harus tahu bahwa ada layanan Unala yang sebetulnya bisa membantu teman-teman untuk mencari tahu kira-kira ini grooming nggak ya dan segala macamnya. Itu sih itu aja. Jadi itu tadi kalau dari Kak Anindya dari pertanyaannya Vanessa Novia, ini ada Farida Anim. Kalau dari Holapek sendiri Kak, selama mengalami kasus-kasus grooming seperti itu bagaimana tuh prosesnya yang diatasi secara hukum tuh gimana?
mungkin bukan pernah mengalami ya, tapi pernah menangani nggak ya? Kalau mengalami kita belum Betul. ya mungkin kalau pernah menangani atau enggak, sebetulnya hampir banyak kasus kekerasan yang kita tangani itu awalnya itu memang grooming. Jadi apalagi kalau misalkan dilakukan oleh pacar atau orang terdekat, malah kebanyakan grooming itu dilakukan oleh orang terdekat sih. Orang terdekatnya aku bisa bilang guru itu juga termasuk salah satu kasus grooming itu sendiri. Nah, kalau mengatasinya secara hukum, yang dilaporkan itu bukan modus groomingnya, tapi kekerasan seksual yang dilakukan. Dan ini yang akhirnya menjadi sulit. Kalau belum ada kejadian kekerasan seksual, kita nggak bisa memproses orang-orang yang melakukan grooming. Kecuali kalau grooming itu dilakukan melalui sosial media. Itu sih. Jadi apa namanya advokasinya kita, dan itu kayak tadi Mbak Gigi juga bilang tentang undang-undang ITE yang sebetulnya itu sangat karet. Tapi karena kebetulan kita masih belum punya undang-undang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini belum disahkan, jadi ya mau nggak mau banyak sekali kasus-kasus pelecehan yang dilakukan secara online, kita mau nggak mau pasti menggunakan undang-undang ITE itu sendiri. Walaupun sebetulnya kalau kita sih sebetulnya kalau untuk penanganan secara hukum itu kita kembalikan lagi ke korban, mau dipersiu secara hukum atau enggak, atau kita bisa berikan option lain untuk penyelesaian untuk penanganan kasus ini, yaitu dengan tadi ya konseling secara pemulihan kondisi psikis korban. Itu sih. Jadi kalau misalkan Holoback ini kan fungsinya kita nggak menangani kasus secara hukum, tapi kita melakukan pendampingan. Jadi penanganan kasus biasanya kita serahkan kepada LBH Apik, dan nanti mereka yang akan basically meng-guide korban dan juga kita. Jadi kita hanya membantu untuk proses pendampingannya saja. Oke, berarti memang Holoback di pendampingannya begitu ya, Kak Vivi. Oke, lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman yang belum dituliskan, silahkan, kita masih tunggu di beberapa menit terakhir bersama Kak Vivi ya, sebelum ke narasumber yang ketiga ada Mbak Putri Khatulistiwa pastinya untuk hari ini. Atau Mbak, barangkali ada yang ingin disampaikan nggak dari Mbak Vivi? Sekali lagi mungkin untuk teman-teman yang masih tergabung juga di Unala Talk sesi kali ini. Tadi Mbak Kiki sempat menyebutkan tentang bagaimana tadi ya kayak sulitnya kita memberikan pembuktian, sulitnya pembuktian di saat kita menangani kasus dengan modus grooming ini. Jadi menurutku juga salah satu yang bisa kita lakukan adalah di saat kita mau melaporkan ke hukum, memang ini sih yang salah satu kendala di saat kita melakukan pendampingan kasus, dan juga khususnya apabila kasus ini pergi ke ranah hukum adalah tadi beban untuk mengumpulkan pembuktian itu ada di korban. Jadi memang sih kalau misalkan bisa teman-teman kalau misalkan kira-kira nih kayaknya nih orang mau nge-grooming gue deh kayak gitu. Jadi secara langsung bisa kayak mengumpulkan kayak screenshot, hal-hal seperti itu, karena kadang orang menghapus itu cepet banget sih memang, dan biasanya kalau misalkan aku ngelaporin ke polisi dengan modus grooming, karena biasanya tuh nanti ditanya di awalnya itu kayak gimana sih, jadi gimana nih kok bisa sampai adanya kekerasan seksual misalkan secara fisik atau secara fisik itu sendiri. Biasanya nanti akan ditanyakan kronologi dari awal ketemu gimana dan segala macam, dan itu biasanya nanti polisi akan minta tadi bukti-bukti chat dan segala macam. Jadi itu kalau bisa sih itu salah satu bagian dari kalau kita bilangnya pendokumentasian kronologi itu sih. Jadi itu menurut aku juga penting. Cuman ya sayangnya itu sampai sekarang memang untuk pembuktian dalam kasus kekerasan seksual apapun dalam bentuk apapun itu masih sangat dibebankan kepada korban. Itu sih. Oke. Itu aja tambahan. Itu ya dari Mbak Vivi tentunya ya, selaku co-director dari Holoback, kali ini sudah memberikan beberapa paparannya buat teman-teman. Sekali lagi juga terima kasih ya Mbak Vivi ya, untuk kesempatan kali ini sudah memberikan paparannya untuk kita semua dan juga jadi wawasan baru untuk kita. Nah, sebelum kita tutup dan juga berikan evaluasi dan ada pengumuman, kita juga ada narasumber ketiga kita kali ini yang tentunya juga akan memberikan paparan-paparan luar biasa yang terkait dengan Unala. Kita boleh berikan kesempatan. Yang selanjutnya ada Mbak Putri Khatulistiwa, monggo. Halo, selamat sore teman-teman. Dan Bapak Ibu, saya melihat ini ada beberapa. Belum? Udah kan? Nah, ada juga dari Bapak Ibu, dari Pak Chandra, dari Bapak Palembang. Selamat sore Bapak, terima kasih sudah
bergabung juga di Unala Talk pada sore hari ini. Dan memang pada sore hari ini kita mengangkat salah satu tema yang mungkin juga kalau teman-teman melihat di media sosial belakangan ini sedang juga ada kasus yang ada indikasi terjadinya grooming gitu ya, yang dialami oleh remaja perempuan dan sampai pada kekerasan seksual. Nah, sebetulnya isu grooming ini sudah lama kita diskusikan karena ternyata Unala sendiri banyak mendapatkan kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh remaja dan anak, dan itu dilakukan oleh orang dewasa, dan modusnya adalah modus manipulasi, modus-modus menganggap sebagai anak, menganggap sebagai apa ya, orang menunjukkan bahwa yang dia lakukan itu adalah bentuk kasih sayang gitu, yang ternyata pada akhirnya justru si anak menjadi korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah, karena ini menjadi satu konsen kita di isu remaja dan segala pernak-perniknya, maka Unala kemarin kita memutusin untuk isu grooming ini kita pisah, kita pisah dari isu besarnya, yaitu kekerasan seksual atau kekerasan dalam pacaran atau kekerasan dalam rumah tangga gitu. Yang sebetulnya isu grooming itu menjadi bagian dari isu-isu yang tadi gitu, isu kekerasan seksualnya ada, dan dimungkinkan juga itu terjadi di dalam lingkungan keluarga gitu ya, yang pelakunya adalah orang yang ada di circle keluarganya gitu, atau misalnya dilakukan dalam konteks kekerasan dalam pacaran. Nah, saya di dalam konteks program Unala ini untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung hari ini gitu, atau baru mengetahui Unala beberapa kali ikut sesinya, saya ingin share tentang apa yang kemudian teman-teman Unala lakukan, seperti halnya tadi yang dilakukan oleh teman-teman Holabek gitu ya, kalau konsen di isu kekerasan di ruang publik gitu. Kalau Unala sendiri sebetulnya Unala konsen di presentasi saya, belum masuk ya? Udah masuk ya? Nah, Unala sendiri sebetulnya adalah program edukasi dan penyediaan layanan kesehatan serta bermitra dengan dokter dan bidan swasta yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apakah ini ada di seluruh Indonesia? Kalau secara programatik ada di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi teman-teman dari daerah lain, dari provinsi lain bisa banget mengakses layanan konsultasi online Unala. Nah, termasuk juga untuk edukasinya teman-teman juga boleh ikutin di beberapa sesi-sesi edukasi yang kita lakukan. Nah, Unala ini sebetulnya kenapa kami menggandeng dokter dan bidan swasta, karena pemerintah sudah punya program pemberian layanan kesehatan ramah remaja melalui puskesmas. Kalau yang teman-teman tahu ada puskesmas PKPR. Nah, jadi ada puskesmas yang sudah dirancang oleh pemerintah yang bisa diakses. Kemudian ada dokter bidan swasta yang juga praktek, yang harapannya juga punya standar pelayanan ramah remaja. Maka waktu itu Unala menggandeng sektor swasta untuk menjadi pelengkap gitu. Jadi remaja punya banyak pilihan. Kalau dia mau datang ke puskesmas bisa, kalau dia mau datang ke dokter praktek atau bidan praktek swasta juga bisa gitu. Nah, saat ini Unala bekerja sama dengan 47 dokter dan bidan swasta. Dan di dalam pelayanannya kita menggunakan prinsip youth friendly services. Jadi salah satunya adalah misalnya ternyata remaja tuh mengharapkan dokter, bidan, atau bahkan sampai admin. Jadi kalau yang di depan yang nanyain di depan gitu, misalnya mau periksa gitu. Nah, adminnya itu juga ternyata butuh orang yang memang ramah, humble, tapi tidak kepo. Jadi ramah itu kan jadi standar yang bisa jadi standar ganda gitu ya. Menurut dia yang dilakukan itu ramah, tapi menurut orang lain bisa aja tuh kepo dan mengganggu dan berisik, dan jadi memang standar ramah kemudian ketika kita tidak melanggar batas-batas personal dari orang lain gitu. Itu termasuk dalam
masukan-masukan yang diberikan oleh teman-teman remaja. Misalnya gini contohnya, saking kita pengen punya bahan buat ngobrol gitu ya, misalnya admin tanya, naik apa ke sini gitu. Kemudian diantar siapa itu pacarnya ya. Nah itu antara ramah atau kepo. Bagi remaja yang datang dengan kondisi punya problem, itu tuh bisa sangat tersinggung. Misalnya kok ingin tahu banget sih ini, jadi nggak nyaman gitu. Jadi memang konsep ramah itu harus didiskusikan juga dengan teman-teman remaja agar kita tahu sebetulnya yang dimaksud ramah itu apa. Jangan-jangan yang dimaksud ramah adalah hanya bertanya sebatas informasi dasar, misalnya namanya siapa, kemudian itu pun kalau nama nggak mau jawab, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi menghindari percakapan berlebihan itu mungkin udah dianggap itu jauh lebih bagus gitu. Kemudian layanan konsultasinya gratis, jadi Unala membagikan gift voucher. Nanti teman-teman yang jadi peserta di diskusi kita akan kita kirim via WA voucher yang nanti kalian bisa pakai. Kalau yang rumahnya Jogja bisa pakai langsung ke dokter ataupun bidan Unala datang langsung, atau kalau mau dipakai untuk konsultasi secara online juga bisa. Nah, ini adalah paket layanan Unala, teman-teman. Ada konseling kesehatan remaja umum. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal isu kesehatan reproduksi, itu nanti tidak sebatas pada ngomongin organ aja, tapi ada banyak hal, termasuk misalnya kita bicara soal grooming, bicara soal ghosting, bicara soal gaslight, bicara soal bullying, gitu, cyberbullying. Karena sebetulnya kalau kita ngomongin tentang kesehatan reproduksi remaja, itu sehat secara fisik, psikis, maupun sosial. Berarti kalau misalnya kita nggak sehat secara sosial, misalnya kita jadi korban bully, berarti kita nggak sehat, berarti case pro kita tuh nggak sehat secara sosial gitu. Maka itu include juga di dalam isu kesehatan reproduksi remaja. Nah, saya belum sampaikan. Jadi teman-teman, foto yang ada di gambar ini adalah foto dokter Unala bersama dengan klien. Tapi ini bukan klien beneran. Jadi ini adalah volunteer Unala yang memang ingin membuat dokumentasi. Kita dokumentasikan pelayanan yang ada di layanan Unala. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau datang ke Unala itu nggak mungkin kalian difoto dengan diam-diam atau tanpa konsen. Jadi ini benar-benar foto untuk tujuan dokumentasi, dan yang perempuan ini adalah volunteer Unala. Nah, ini adalah konten-konten yang ada di Unala. Jadi kalau kita ngomongin kesehatan reproduksi remaja, itu tidak hanya seperti yang tadi saya bilang, nggak cuma ngomongin organ aja, tapi juga bicara bagaimana tentang relasinya terkait dengan seksualitas remaja. Bicara perilaku, bicara perkembangan seksualitas, kemudian dimensi seksualitas, kemudian juga bicara tentang gender. Segala sesuatu problem relasi itu sangat kental atau sangat erat kaitannya dengan adanya problem ketimpangan gender. Jadi di dalam gender kita juga bicara tentang bagaimana memahami gender tidak hanya sebagai sebuah textbook, tetapi gender bisa digunakan sebagai pisau analisis dari semua aktivitas yang kita lakukan berdampingan dengan pasangan kita, maupun dengan teman kita, maupun dengan ya pasangan macam-macam ya, bisa pacar, bisa suami, bisa istri, atau bisa pasangan gitu. Kemudian ada juga bicara tentang bagaimana kita membangun sebuah hubungan dengan orang lain yang setara, yang terbuka, komunikatif, dan juga membangun konsep diri yang kuat dalam rangka untuk itu tadi. Sebetulnya kalau persoalan bullying, cyberbullying, kemudian ghosting, grooming, gaslight gitu. Kalau kita punya konsep diri yang matang, yang kuat gitu, itu kita paling tidak bisa meminimalisir resiko-resiko kita menjadi pelaku maupun menjadi korban gitu. Kemudian yang terakhir kita juga diskusi tentang kekerasan seksual, karena kalau kita bicara soal tubuh itu nggak ada itu pasti akan sangat terkait dengan isu kekerasan, isu ya kekerasan macam-macam sih, bisa secara fisik, secara psikis gitu, secara sosial, secara ekonomi. Nah, kemudian yang saya kasih gambar hitam itu COVID-19. Jadi itu muncul pada saat pandemi COVID itu masuk ke Indonesia, kemudian kita merasa Unala harus berperan, harus punya kontribusi, karena
selama ini Unala bekerja dengan teman-teman remaja yang menjadi sasaran programnya remaja, maka paling tidak kita ikut serta mengedukasi teman-teman remaja terkait dengan isu COVID-19. Nah, ini adalah aktivitas sebelum COVID-19, teman-teman. Mungkin Holabek juga melakukan ya, kumpul, ngobrol gitu ya. Tapi di situasi new normal ini atau di situasi kemarin mulai pandemi COVID bulan Maret, April gitu, kita harus membuat satu inovasi untuk tetap bisa melakukan edukasi kepada teman-teman remaja, untuk tetap bisa memberikan layanan konsultasi dan kesehatan. Maka kita merubah model edukasinya itu menjadi model edukasi menggunakan live Instagram, podcast, kemudian Zoom. Jadi semua bergeser ke ranah digital gitu. Dan kayaknya ini dialami oleh banyak orang. Saya jadi rajin buka-buka YouTube gitu ya, dan ternyata banyak banget orang-orang yang dia punya tujuan bikin konten yang kreatif, banyak hal. Yang ada yang tujuannya mengedukasi, dan ya ada banyak sih konten yang lain, tapi saya paling suka ngelihat konten-konten yang isinya tuh mengedukasi dari hal-hal yang sederhana gitu. Nah, jadi ini merupakan inovasi yang kita lakukan untuk tetap bisa ketemu sama teman-teman remaja, untuk tetap bisa melakukan edukasi, dan juga untuk tetap bisa memberikan layanan konsultasi Unala. Nah, ini adalah nanti teman-teman silahkan buka Instagramnya Unala, Twitternya Unala, atau Facebooknya Unala. Di situ kita secara reguler setiap hari mengeluarkan informasi-informasi tentang kesehatan reproduksi, tentang COVID-19 gitu. Nanti ada tematiknya di situ, termasuk hasil-hasil diskusi kita ini akan kita jadikan infografis gitu di media sosial Unala. Jadi ini bagian dari bagaimana kita merasa bahwa remaja mempunyai banyak pilihan untuk bisa mengakses informasi. Kalau pengetahuannya bagus, maka akan melahirkan keputusan-keputusan yang bagus juga di teman-teman remaja. Nah, ini alamat Instagram kita, Twitter, Facebook, dan kalau teman-teman mau lihat jadwal dokter atau 47 dokter itu siapa aja, teman-teman boleh buka di websitenya Unala, di Unala, www.unala.net. Nanti di situ ada, kalian boleh cek dokternya mana aja. Kemudian kalau kepengen konsultasi melalui Google Meet gitu, kalian tinggal pilih dokternya, hari apa, jam berapa, nanti WA ke kita, WA ke Unala, nanti kita bisa janjikan dengan dokter itu melalui Google Meet maupun Zoom meeting seperti ini. Nah, teman-teman, atau teman-teman boleh banget konsultasi ke WA Unala di 08112555390, atau bisa DM Instagram, Facebook, Twitter, atau langsung klik aja di websitenya Unala, nanti ada masuk langsung ke WA Unala. Jadi teman-teman boleh cerita masalahnya di situ, atau ada pertanyaan-pertanyaan terkait tadi yang kita udah sampaikan, termasuk juga misalnya terkait dengan isu grooming. Nah, terakhir terkait dengan yang tadi Kak Vivi sampaikan tentang pendampingan-pendampingan yang dilakukan, memang di Unala tidak ada pendampingan bantuan hukum. Maka kenapa kami menghadirkan Mbak Kiki, karena beberapa kali kita memang diskusi dengan Mbak Kiki dan pernah dan beberapa kasus yang kita temukan itu kita rujuk ke P2 TP2A di kabupaten kota. Jadi Unala memang tidak punya bantuan hukum, tetapi Unala berupaya untuk merujuk kasus-kasus yang ditemukan oleh dokter, bidan maupun volunteer Unala untuk bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut kepada lembaga-lembaga yang memang konsen di sana. Jadi misalnya ke P2 TP2A, di sana ada shelter, ada bantuan hukum, ada bantuan psikologi, ada juga bantuan medis misalnya kaitannya dengan visum segala macam. Jadi sebetulnya itu upaya kita agar hak-hak remaja tetap terpenuhi, tidak sekedar kita mendengarkan konsultasinya aja, tapi kemudian ketika dia minta bantuan untuk dirujuk atau untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut, tapi kita kemudian, waduh, kita nggak tahu nih kemana gitu. Makanya salah satu yang kita lakukan adalah melakukan jejaring dengan organisasi-organisasi punya NGO atau kemudian pemerintah
organisasi pemerintah gitu untuk kita bisa kolaborasi. Nah, tapi sekali lagi teman-teman, seperti yang tadi Kak Vivi bilang, kalau kita membayangkan kasus-kasus kekerasan itu udah harus sampai pada, harus diproses hukum. Sekali lagi teman-teman yang harus kita perhatikan adalah setiap klien atau setiap orang yang punya yang datang ke kita harus sepersetujuan dia, harus dapat konsen dia, atau kita harus menanyakan kebutuhan dia saat ini tuh apa. Karena bisa aja kita ngerasa udah gemes banget, kenapa ini nggak kamu prosesi hukum, tapi kita harus melihat juga kesiapan dari klien pada saat dia datang, kondisinya seperti apa. Bisa aja dia tidak langsung melapor, tapi keputusannya misalnya dia butuh pendampingan psikologi gitu. Nah, itu harus kita hormati. Nah, terakhir teman-teman, setiap remaja berhak sehat. Yuk mulai peduli sama kesehatanmu, nggak perlu tunggu sakit untuk datang ke dokter. Jadi sebetulnya salah satu tujuan kita untuk melakukan edukasi ke teman-teman remaja adalah membangun kesadaran atau menumbuhkan kepedulian pada tubuhnya. Jadi kalau kita udah mulai peduli sama tubuh, maka kita seringkali jadi mikir, oh ini kok kayak ada problem ya di tubuhku, kok aku ada problem ya sama diriku ya, kayaknya aku harus datang ke profesional, kayaknya aku harus datang ke dokter, ke bidan atau ke psikolog gitu. Nah, itu menjadi tujuan kita agar teman-teman remaja itu semakin mencintai dirinya, nggak usah nunggu sampai sakit banget gitu baru datang ke dokter, tapi kalau kita sudah tahu, oh kayaknya aku ada ciri-ciri yang aku butuh bantuan profesional gitu, jadi aku harus datang ke dokter. Mungkin itu Firman, dan makasih banget ya Kak Vivi ya. Ini hari kedua ya kita ketemu, besok masih ketemu. Kak Vivi tuh udah khawatir kalau bosan nggak ya ketemu sama aku gitu. Terus aku bilang, kan ininya beda-beda pesertanya. Tapi kalau teman-teman besok akan ikut, silahkan. Besok kita akan diskusi tentang gaslight. Gaslight itu apa? Jadi kemarin ada ghosting, sekarang grooming, besok gaslight. Kayaknya ngegas sama diskusi yang ini. Kenapa? Nyambung sebetulnya sama diskusi grooming ke gaslight. Iya. Ya, jadi kita besok akan diskusi itu teman-teman. Jadi silahkan nanti teman-teman daftar lagi, pantengin aja sosial media Unala, karena besok kita akan ada banyak isu. Besok ada hari Rabu atau Kamis, aku agak lupa, kita mau diskusi tentang PCOS. Kemudian ada juga tentang deteksi dini kanker payudara, kemudian juga kita akan diskusi tentang IMS, HIV/AIDS gitu. Jadi kalian pantengin aja sosial media Unala. Makasih Kak Vivi, makasih juga Firman. Oke, terima kasih Kak Putri Khatulistiwa yang sudah memberikan paparannya juga terkait dengan Unala dan juga program-program yang begitu luar biasa teman-teman. Tadi sudah disampaikan bahwa nanti Unala juga masih banyak lagi ya sesi-sesi seperti ini. Barangkali besok ingin bergabung silakan, tinggal bergabung dan jangan lupa ikuti informasi terupdate dari Unala di berbagai sosial medianya ini yang masih tertera ya di layar teman-teman. Oke, akhirnya dari diskusi hari ini Firman sudah merangkum beberapa yang menjadi kesimpulan untuk Unala Talk dalam kesempatan kali ini. Tadi ada Kak Kiki, ada juga Mbak Vivi, dan juga dari Mbak Putri Khatulistiwa. Yang pertama yang jelas teman-teman terkait dengan tema kita yaitu modus baru kekerasan seksual terhadap anak dan juga remaja. Kita harus lebih aware lagi, lebih ketahui lagi bahwa ternyata ketika ada beberapa mungkin orang baru di sekitar kita yang memberikan kita treatment yang begitu baik, ternyata nanti di belakang akan menjadi hal seperti ini. Nah, kita jadi lebih tahu nih apa yang harus kita lakukan saat ini ketika kita sudah tahu mengidentifikasi bahwa itu adalah sebuah grooming. Nah, apalagi untuk tujuan seperti itu, nah kita bisa mencari second solution tadi. Kalau diberitahu tadi dikatakan bahwa mungkin kita bisa cari tempat seperti Unala untuk sharing, atau juga tadi yang dikatakan Mbak Vivi juga ada holabek dan sebagainya. Nah, yang jelas pertama identifikasi dan juga lebih lebih sadar diri lagi teman-teman dengan tanda-tanda kalau kita sedang di grooming. Nah, kita bisa lakukan apa yang harus kita lakukan dengan tadi berbagai paparan yang sudah diberikan dari kedua narasumber kita. Dan yang kedua juga mungkin kita bisa sekali lagi ketika kita menjadi korban mungkin ya
atau kita ingin ketahui siapa teman kita, rekan kita harus saling percaya terlebih dahulu ya. Jangan memaksakan, supaya jatuhnya dia juga percaya, si korban juga percaya dengan kita, sehingga nanti semuanya dapat berjalan dengan baik, saling cerita heart to heart mungkin, dan kita jangan ngejudge seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Kiki. Demikian tadi adalah perbincangan kita atau diskusi kita terkait dengan tema kita hari ini, modus baru kekerasan seksual terhadap anak dan remaja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada salah dalam pembawaan saya sebagai moderator dalam kesempatan kali ini. Selanjutnya saya akan serahkan ke MC. Sebelumnya terima kasih untuk narasumber kita, Mbak Vivi, terima kasih. Bagi kita yang sudah bergabung dan juga Mbak Putri. Kembali kita ke MC, monggo. Anggita. Baik, terima kasih Mas Firman yang sudah memandu diskusi. Terima kasih juga kepada para narasumber, ada Mbak Vivi, Kak Putri, terus ada Kak Kiki ya tadi ya. Oke teman-teman, aku udah kirimkan, aku udah umumin 5 orang yang beruntung mendapatkan cerdas dari Unala. Nah, teman-teman silakan untuk menghubungi customer line-nya Unala atau bisa DM ke sosial medianya Unala. Gitu teman-teman. Dan juga ini aku sudah mengirimkan link evaluasi di kolom chat ya, teman-teman bisa untuk mengisikan link evaluasi tersebut gitu. Kemudian aku pengen bagiin sedikit info juga ke teman-teman. Kalau tadi Mbak Putri udah udah kasih bocoran gitu ya, besok hari Selasa kita mau adain kegiatan diskusi dengan topik gaslighting gitu, gaslight gitu. Nah, aku juga pengen kasih info ke teman-teman untuk registrasinya bisa di link yang sudah tertera ini teman-teman. Besok kita ketemu dengan Kak Vivi dan juga Mbak Anastasia Satrio, MPSI psikolog. Kak Anas ini adalah psikolog klinik anak dan juga remaja dan juga mental health advocate gitu ya teman-teman. Besok kegiatannya akan dimoderatori oleh Kak Visa Sasmawati, salah satu volunteer dari Unala gitu. Besok kegiatannya jam 1 siang teman-teman. Jadi silakan untuk join registrasi di link bit.ly/registrasi UT10. Kemudian di hari Kamisnya, teman-teman kita mau diskusi soal PCOS. Apa sih PCOS itu? PCOS itu adalah Polycystic Ovary Syndrome gitu. Nah, kita mau diskusi bareng gitu, belajar bareng bersama Dr. Diana Savitri Felis, SPUGK, MKes. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran UPH dan juga co-founder Akar Indonesia. Besok juga ada Kak Visa Sasmawati yang akan sharing gitu pengalamannya Kak Visa, ya gitulah pengalaman Kak Visa gitu ya. Dan juga ketemu lagi sama Kak Putri Katulistiwa. Dan kegiatan ini akan dimoderatori oleh Dr. Pritania Astari dari FKKMK UGM. Nah, kalau yang PCOS ini kegiatannya akan diadakan di hari Kamis nih, jam 1 siang. Teman-teman boleh join karena ini kegiatannya gratis gitu. Yang sampai ketinggalan, teman-teman, kalau teman-teman tadi ketinggalan untuk link registrasinya, teman-teman bisa buka di sosial medianya Unala, di Instagram kita juga membagikan poster atau info kegiatan yang akan diadakan oleh Unala. Jadi teman-teman bisa klik link registrasinya di caption gitu. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan, dan jangan sampai nyesel nih teman-teman kok nggak ikutan ya. Kemarin Anggita bilang suruh ikutan join, teman-teman nggak registrasi, saya nyesel deh gitu. Jangan sampai nyesel ya teman-teman. Jadi mulai sekarang habis selesai kegiatan ini teman-teman bisa langsung registrasi di link yang sudah tertera pada caption Instagram Unala Youth gitu. Nah, memasuki sesi terakhir gitu, kita mau menutup diskusi dengan foto bersama. Jadi untuk teman-teman silakan untuk membuka videonya, kita mau foto bareng secara virtual. Ayo kita masih tunggu nih teman-teman untuk membuka videonya, kita mau foto bareng.
Oh, ternyata di sini juga ada Dokter Sesi, Dokter Mitra Unala. Halo dokter. Saya baru sadar ada dokter mitra kita ternyata yang join gitu. Mbak Gita. Halo dokter. Terima kasih dokter udah ikut antusias mengikuti kegiatan Unala Talk kali ini ya. Oke teman-teman, bisa dibuka videonya atau ini teman-teman malu kali ya. Oke, kalau gitu kita bisa foto bareng dengan teman-teman yang sudah buka videonya gitu. Oke, di foto pertama kita bisa pakai gaya andalan Unala, jadi gayanya bisa pakai gini. Nah, beberapa teman-teman udah tahu ya gaya andalan Unala, jadi membentuk huruf U gini dengan jari telunjuk dan juga ibu jari gitu. Oke, teman-teman sudah siap? Dengan gaya andalan Unala juga kasih senyum terbaik teman-teman ya. Oke. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, di gaya kedua, teman-teman bisa pakai gaya bebas nih, teman-teman. Gaya bebas, teman-teman, kalau lagi foto, lagi selfie bareng siapa? Bareng mantan, waduh, bareng gebetan, bareng pacar gitu. Teman-teman suka pakai gaya apa nih kalau lagi foto? Oke. Aku hitungin ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah antusias untuk mengikuti kegiatan Unala Talk kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di lain kesempatan di kegiatan Unala lainnya gitu. Terima kasih teman-teman, dadah.